Stellar Transformations, episode 131. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak peduli seberapa kacaunya dunia luar, Qin Yu Immortal Mansion tetaplah sangat sunyi. Dipenuhi aura spiritual, Qin Yu duduk bersila di tempat tidur dan bermeditasi dengan tenang. Begitu tiba-tiba, Qin Yu berkedip saat membuka matanya. Selama kedipan itu, ia melihat lingkaran cahaya terang yang berputar-putar. TL tidak yakin apakah lingkaran cahaya itu berputar-putar di sekelilingnya atau hanya ada dalam kedipannya. 5 bulan lagi, kesengsaraan surgawi 9/9 akan datang setelah 5 bulan. Ketika saatnya tiba, aku tidak tahu seberapa kuat kesengsaraan surgawi 9/9 ini. Mata Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak memancarkan jejak kegembiraan. Menurut legenda, kesengsaraan surgawi 9/9 adalah yang paling sulit untuk dilalui dan akan datang setelah 5 bulan. Pada hari-hari kultivasinya yang tenang ini, Qin Yu membuat kemajuan besar. Awalnya, jiwanya telah mencapai puncak tahap akhir duji, kini ia telah mencapai tahap daceng. Selain itu, ia bahkan merasakan datangnya kesengsaraan surgawi 9/9. Sambil berjalan perlahan menuju rumah, dia menatap langit jauh tak berbatas di Immortal Mansion. Saat ini di benua Tenglong pasti sedang musim angin dan hujan, sudah waktunya aku keluar. Apa yang sedang dilakukan orang-orang di Samudra Astral yang kacau saat ini? Qin Yu merenung sejenak sambil berbalik dan berjalan menuju kediaman saudara-saudaranya. Samudra Astral yang kacau Pulau Devil Peng. Aula Jinyu sedang menyelenggarakan perjamuan, bahkan tamu undangan yang paling lemah hari ini adalah praktisi longgar tingkat ke-10. Total ada 50 tamu di Aula Jinyu. Hanya dengan melihat bahwa ahli yang paling lemah ini adalah praktisi tingkat ke-10, orang dapat melihat kekuatan yang mengagumkan dari Samudra Astral kacau. Bagi para ahli ini, bahkan jika para iblis lepas dan para dewa lepas menggabungkan kekuatan gabungan mereka tidak akan sebanding dengan Samudra Astral yang kacau. Pakar nomor 1 di Chaotic Astral Ocean adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Zhong Jue sedang duduk di ujung Aula Jinyu dengan senyum tipis di wajahnya. Hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu, di benua Tenglong, pasukan dari para dewa lepas dan iblis lepas saling bertempur dan membunuh. Penyebabnya adalah diagram penghancur langit. Anehnya, pertempuran berdarah ini sepadan dengan pengorbanan mereka. Diagram penghancur langit ini sungguh berharga. Bahkan saya, sang penguasa pulau, tertarik dengan diagram penghancur langit. Saya rasa kita juga harus berpartisipasi dalam upaya mendapatkan diagram penghancur langit. Zhong Jue tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Niyang, lagi pula, jenis informasi seperti itu secara kolektif dapat menjerumuskan samudra astral chaotic mereka ke dalam kekacauan. Fu Yunzi, Si Hua, apa pendapat kalian berdua, penguasa pulau? Zhong Jue tidak perlu bertanya kepada siapapun selain dua penguasa pulau lainnya di Samudra Astral Chaotic. Fu Yunzi, makhluk abadi tingkat ke-12, penguasa Pulau Awan Mengalir yang merupakan salah satu dari 3 pulau utama. Si Hua, kakak dari 2 bersaudara yang menguasai Pulau Angin Hitam. Binatang suci tingkat ke-11, nama Si Hua cukup sederhana karena ia adalah binatang suci, binatang fosil. Nama ini tidak bisa dibilang yang paling sederhana. Mengenai kekuatan binatang fosil, fakta bahwa kedua bersaudara itu bisa menguasai salah satu dari 3 pulau utama merupakan bukti kekuatan mereka. Kalau saudara Zhong yang bertanya, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Kata Fu Yunzi dengan senyum khasnya. Lagi pula, di Samudra Astral yang kacau ini, sudah lama sekali aku tidak benar-benar bisa bertarung. Aku yakin sekolah-sekolah benua Tenglong itu merasa mereka begitu kuat, kita harus pergi dan memberitahu mereka betapa jauh lebih kuatnya kita daripada mereka. Penghuni Samudra Astral yang kacau selalu menganggap diri mereka jauh lebih unggul dibanding yang lain dalam hal kekuatan. Meskipun ada beberapa orang yang terlalu percaya diri, kenyataannya Chaotic Astral Ocean secara keseluruhan lebih unggul. Samudra astral yang kacau dan perairannya yang tak terbatas menyimpan bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan harta yang tak terhitung jumlahnya dan juga telah melahirkan setiap ahli kelas 1. Kakak Si Hua, apa yang kau katakan?
Fu Yunzi menatap Si Hua. Penampilan Si Hua kecoklatan dan lugas, sambil tertawa ia berkata, di samudera astral yang kacau ini, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung dengan sungguh-sungguh. Tanganku mulai gatal, jadi ayo kita jalan-jalan di benua Tenglong. Zhong Jue mengangguk. Bahkan guru kedua Pulau Devil Peng, Hui, dengan senyum lantang berkata, biasanya aku tidak bertarung jika tidak mau, tetapi ketika aku ingin bertarung, aku pasti akan membuat semua orang terkejut dengan kekuatanku. Diagram penghancur langit itu terdiri dari 3 bagian, satu bagian berada di tangan klan naga. Mendapatkan bagian mereka akan sangat sulit. 50 orang di aula besar itu mengangguk. Kepala klan naga, dialah ahli yang tak tertandingi dan setara dengan Zhong Jue. TL, saya rasa ada kesalahan ketik di teks aslinya. Katanya wusi-wusi, tapi saya rasa sebenarnya wusi-wusi. Untuk 2 bagian lainnya, tingkat kesulitannya jauh lebih rendah. Satu dipegang oleh para iblis lepas, dan yang lainnya dipegang oleh para makhluk abadi lepas. Hui mengatakan ini, membuat beberapa iblis lepas yang hadir mulai berbicara. Para iblis lepas dan makhluk abadi lepas benua Tenglong. Haha, tidak bisakah kita masuk dan mengambil 2 bagian diagram penghancur langit mereka? Suli, iblis lepas tribulasi ke-12 dan pemimpin kekuatan peringkat ke-8 samudra astral yang kacau, berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Suli, kau pikir semudah itu mengambilnya? Jika para Luz Devil dan Luz Immortal entah kenapa tidak tahu nilai harta karun itu, kurasa mereka pasti tidak akan menyerahkan harta karun ini ke tangan ahlinya masing-masing, itu terlalu mudah. Seorang wanita penggoda Luz Devil, Nu Yao Meizi, berkata sambil tertawa. TL, tidak yakin apakah dia Luz Devil atau hanya penggoda. Hui setuju, apa yang dikatakan adik Si Kiao sangat masuk akal. Bahkan jika kita membantai para iblis lepas, bahkan jika kita membunuh Wukong Sui, kurasa akan sangat sulit menemukan diagram penghancur langit. Jika kita berurusan dengan para dewa lepas, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Aku yakin diagram penghancur langit mereka akan tersimpan dalam formasi ilusi 10 perkembangan mereka. Formasi ilusi pengembangan 10, yang dulunya merupakan tempat bagi para makhluk abadi yang bebas sehingga sama sekali tidak mungkin terjadi kesalahan, wajar saja jika diagram penghancur surga ditempatkan di dalam formasi ilusi pengembangan 10. Apa yang dikatakan saudari kedua masuk akal. Perang pertama kita harus berhasil. Untuk pergi ke istana surgawi Gunung Kingsu, ada formasi ilusi 10 perkembangan. Jika kita ingin menghancurkannya, itu akan sangat sulit. Iblis lepas kesengsaraan ke-12 ini disebut Yizang di seluruh samudera astral yang kacau. Dia adalah individu peringkat atas lainnya. Wajah Zhong Jue berubah dingin. Oh, kau pikir aku pun tak bisa menghancurkan formasi ilusi 10 perkembangan itu? Balas Zhong Jue penasaran. Hati Yizang mendingin, ia segera berkata, tentu saja tidak, saudara Zhong, siapa yang akan meragukan kekuatanmu? Beberapa saat yang lalu aku membuat kesalahan konyol, baru sekarang aku bisa berpikir jernih. Bagi orang selevelku, formasi ilusi 10 perkembangan ini cukup tangguh, tetapi di hadapan saudara Zhong, tentu saja itu tidak seberapa. Zhong Jue menganggukkan kepalanya pelan. Chaotic Astral Ocean memiliki 5 praktisi lepas Tribulation ke-12, Hui, Fu Yunzi, Suli, Ziqiao, dan Yizang. Tentu saja, selain Zhong Jue, 5 petarung terkuat tidak sepenuhnya terdiri dari kelima petarung lepas tribulasi ke-12 ini, misalnya binatang ilahi tribulasi ke-11 Si Hua dalam hal kekuatan bertarung. Selain Hui yang hampir tidak bisa mengalahkan Si Hua, 4 petarung lainnya bahkan tidak mendekati kemampuan untuk mengalahkan Si Hua. Memang banyak sekali jenderal berkaliber tinggi yang mengabdi di bawah Zhong Jue. Lalu, Zhong Jue, yang duduk di ujung aula besar, mengerutkan kening. Tiba-tiba Zhong Jue berkata dengan lantang, bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan menikmati hidangan dan makanlah sepuasnya. Saya ada urusan penting yang harus diselesaikan sehingga saya harus pergi sebentar. Setelah selesai mengatakan ini, Zhong Jue menghilang seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Hui, Lian Xiao, Fu Yunzi, dan para ahli lainnya mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat Zhong Jue pergi begitu cepat. TL, Xia Fang De dihilangkan karena saya tidak bisa menerjemahkannya dengan tepat, kata kedua berarti harum.
Saya pikir kata ini mungkin salah ketik dari sumbernya. Deburan ombak yang menghantam karang gelap telah mengikisnya, membuat permukaannya begitu halus. Saat ini, ada dua orang berdiri di atas karang raksasa ini, yang panjangnya hampir 100 meter. Aura mulia terpancar dari seorang pria berjubah emas yang tersenyum tipis. Pria satunya mengenakan jubah biru tua bersulam warna emas. Sedikit kesan penyendiri terlihat di wajahnya. TL, terjemahan baris terakhir dipertanyakan. Kedua individu ini adalah dua pakar tak tertandingi yang berdiri di puncak alam fana. Para praktisi lustribulasi ke-12 memang sudah sangat kuat, tetapi kedua individu ini bukan hanya praktisi lustribulasi ke-12, mereka juga Divine Beast, dan di antara Divine Beast, mereka termasuk yang paling mulia dan langka. Divine Beast yang superior. Bahkan di alam Ascended, jumlah Divine Beast superior sangat sedikit, apalagi di alam mortal. Mengapa kedua pakar yang tak tertandingi ini berdiri di sini dan mengadakan pertemuan? Fang Tian, kesempatan yang langka, kau benar-benar datang menemuiku secara langsung, sebenarnya untuk apa kau datang? Tanya Zhong Jue. Beberapa saat yang lalu di acara perjamuan, Zhong Jue menerima transmisi dari Fang Tian, kepala klan naga, dan karenanya, Zhong Jue segera meninggalkan acara perjamuan khusus untuk datang dan mengobrol dengan Fang Tian. Fang Tian menatap Zhong Jue sambil tersenyum dan berkata, Zhong Jue, bukankah lebih baik jika aku bilang aku ingin bernostalgia dengan teman lama? Zhong Jue juga tertawa dan berkata, tentu saja kamu bisa mengatakan itu, tapi mengetahui kepribadianmu, aku agak ragu. Kau benar-benar mengerti aku. Fang Tian tertawa pelan. Pertemuanku denganmu hari ini untuk urusan yang sangat penting. Aku menerima kabar bahwa kau telah memanggil sekelompok besar praktisi lepas lautan astral chaotic yang paling kuat, dan para ahli hebat itu semuanya telah berkumpul di Pulau Devil Peng. Apa motifnya? Wajah Zhong Jue berubah dingin. Ya, mungkinkah kau ingin menghalangi konvensi praktisi ahliku? Tidak, kata Fang Tian. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin bertanya apakah konvensi para ahlimu saat ini disebabkan oleh pengetahuanmu tentang rahasia diagram penghancur langit. Bagaimana jika aku tahu, bagaimana jika aku tidak tahu? Zhong Jue menatap Fang Tian. Fang Tian menatap kosong, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh Zhong Jue, kau masih tetap sombong dan acuh tak acuh seperti dulu. Melihat auramu beberapa saat yang lalu, kau pasti melihat temperamenku telah meningkat pesat. Sekarang setelah kulihat temperamenmu, tidak ada perubahan dari sebelumnya, masih tetap sombong dan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin seseorang mengubah apa yang sudah tertanam di dalam tubuhnya, seperti dirimu, seekor naga emas bercakar 5, sosok yang selalu tampak mulia. Zhong Jue mengerucutkan bibirnya. Baiklah, jangan bahas itu lagi. Aku benar-benar ingin tahu, apakah kau sudah tahu rahasia diagram penghancur langit? Tanya Fang Tian dengan sungguh-sungguh. Melihat keseriusan Fang Tian, Zhong Jue tersenyum, mengangguk, lalu berkata, ya, aku tahu rahasia diagram penghancur langit, itu sesuatu yang melibatkan alam Niyang. Fang Tian tersenyum getir setelah mendengar 3 kata, alam Niyang. Ia berkata, para iblis lepas dan makhluk abadi lepas itu tahu rahasia ini, tapi aku tak peduli karena aku tak pernah menganggap mereka layak mendapatkan perhatianku. Aku hanya berharap kau tidak tahu rahasia ini karena aku tahu begitu kau tahu apapun yang melibatkan rahasia alam Niyang, mengetahui kepribadianmu, kau pasti akan ikut serta. Bertarung denganmu, itu pasti akan membuatku pusing. Di seluruh alam fana, hanya ada satu orang yang bisa menandingi Fang Tian. Orang itu adalah Zhong Jue. Zhong Jue sangat sulit dihadapi, dan Fang Tian memahami hal ini dengan sangat jelas. Kecepatan Zhong Jue adalah sesuatu yang tak tertandingi oleh Fang Tian. Dalam hal pertahanan, Fang Tian sedikit lebih kuat. Secara teori, keduanya setara, tetapi kecepatan Zhong Jue terlalu tinggi. Jika keduanya bertarung sampai mati, Zhong Jue akan mengandalkan kecepatannya yang superior untuk bertarung, dan Fang Tian akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bertarung denganku akan merepotkanmu, tapi bagiku, bertarung denganmu akan membuatku sangat bersemangat, kata Zhong Jue sambil tersenyum. Fang Tian menghela napas dan berkata, baiklah, karena kamu sudah memutuskan untuk berpartisipasi, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Oh, mata Zhong Jue berbinar. Agar ini menjadi rahasia yang berasal dari Fang Tian,
rahasia ini tidak boleh seperti rahasia biasa. Orang-orang utama yang mencari alam ni yang mungkin bukan kita mungkin hanya dimanfaatkan dan tidak lebih. Itu karena, baik alam iblis, alam abadi, maupun alam iblis, mereka semua akan mengirimkan utusan untuk turun ke alam fana, kata Fang Tian lembut. Utusan dari alam tertinggi turun ke alam fana. Zhong Jue mengerutkan kening. Fang Tian melanjutkan, ya, rahasia yang akan kuberitahukan padamu adalah tingkat kekuatan yang dimiliki para utusan alam naik ini. Soal utusan alam ascendet yang turun ke alam fana beberapa saat yang lalu bukanlah rahasia sebenarnya yang ingin dibicarakan Fang Tian. Di mata Fang Tian, itu bukan rahasia lagi. Kekuatan utusan alam ascendet, itu baru rahasia besar. Kamu juga tahu itu. Zhong Jue terkejut. Fang Tian tertawa dan berkata, Zhong Jue, kau mungkin tidak tahu ini. Sekalipun utusan klan naga lebih kuat dariku, mereka pasti tetap menghormatiku. Mengapa begitu? Tanya Zhong Jue. Fang Tian menatap Zhong Jue sejenak, ia melihat Zhong Jue cukup terkejut. Fang Tian melanjutkan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi binatang ilahi unggul, kau tidak memiliki kontak di alam terangkat, jadi tentu saja kau tidak tahu situasi di alam terangkat. Di alam iblis, jumlah binatang ilahi unggul sangat sedikit, dan setiap binatang ilahi unggul sangat dihormati. Jadi, meskipun utusan klan naga alam iblis lebih kuat dariku, karena aku adalah naga emas bercakar 5, dia harus menghormatiku. Hati Zhong Jue jelas mengerti. Binatang ilahi unggul memang langka. Di klan naga alam iblis, status binatang ilahi unggul sangatlah tinggi. Aku juga alasan mengapa aku tahu tingkat kekuatan para utusan alam naik, kata Fang Tian dengan percaya diri. TL, untuk lebih jelasnya, ketika dia bilang dialah alasan mengapa dia tahu, kemungkinan besar dia merujuk pada statusnya yang tinggi. Sebagai naga emas bercakar 5 dari binatang ilahi unggul, begitu ia naik ke alam iblis, posisinya di klan naga akan sangat tinggi. Bahkan para ahli alam iblis yang berkomunikasi dengan Fang Tian harus menjawab setiap pertanyaannya karena mereka juga tahu bahwa status Fang Tian di masa depan pasti akan sangat tinggi. Berapa tingkat kekuatan utusan alam tertinggi? Zhong Jue melanjutkan pertanyaannya. Fang Tian tersenyum dan berkata, sebelum aku memberitahumu itu, aku harus menjelaskan sedikit logikanya. Untuk mengirim utusan ke alam fana, langkah pertama adalah mendobrak penghalang antara dua alam dan membuat saluran sementara. Yang bisa melakukannya adalah mistik immortal tingkat 8 dan mistik immortal tingkat 9, meskipun begitu akan sangat sulit. Namun, alam iblis, alam abadi, dan alam iblis masing-masing memiliki ahli yang merancang cara untuk menembus penghalang antara dua alam, tetapi tampaknya saluran yang mereka buat tidak akan terlalu stabil. TL, kamu mungkin bisa mengganti saluran dengan portal. Salurannya tidak akan stabil. Zhong Jue mengerutkan kening. Jadi maksudmu saluran ini tidak akan mampu menahan para ahli yang sangat kuat yang datang. Ini seperti jembatan kecil hanya mampu menahan beban tertentu. Jika bebannya melebihi kapasitas jembatan itu akan runtuh. TL, mereka tidak hanya bicara soal berat, mereka bicara soal berat mobil di atas jembatan. Tapi saya hapus karena sebenarnya tidak penting kalau mereka bicara soal mobil. Logika yang sama berlaku di sini. Saluran yang tidak terlalu stabil hanya dapat mendukung pakar pada tingkat tertentu. Jika pakar tersebut terlalu kuat, saluran tersebut akan runtuh. Menurut perkiraan para ahli alam ascendet, para ahli yang turun ke alam fana akan berada di level Raja Iblis, dan Dewa Emas tingkat 1 atau 2. Hanya saja, para ahli ini akan memiliki senjata abadi yang mengerikan, yang tidak akan terlalu berbeda, hanya penggunanya saja yang berbeda. Selain itu, para ahli yang turun ke alam fana ini akan berada di level elit tertinggi, kata Fang Tian dengan serius. Bahkan jantung Zhong Jue pun merasakan sebagian tekanan itu. Meskipun para ahli ini tidak akan jauh lebih kuat, mereka tetap dikirim ke sini sebagai utusan karena status kanal. Para ahli ini mungkin tidak sekuat itu, tetapi senjata abadi mereka akan berkelas tertinggi dan pil roh mereka akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik, dan mereka akan memiliki banyak harta karun ini. Metode kultivasi mereka juga akan menjadi metode yang paling kuat, layak diklasifikasikan sebagai elit berkelas tertinggi. Jangan khawatir, mereka baru akan datang nanti, apalagi mereka belum turun ke alam fana. Siapa yang tahu seberapa kuat utusan alam ascendet itu nantinya? Oh ya,
Aku harus bertanya, apa tujuan serangan pertamamu? Tanya Fang Tian. Target serangan pertama kita. Zhong Jue tertawa. Istana surgawi Gunung Qingsu. Mata Fang Tian berbinar, senyum tipis terlihat di wajahnya.